Ya, baiklah. Kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini, ya lanjutannya berkaitan dengan metodologi penelitian. Kemarin kita berbicara mengenai yang namanya rumusan masalah. Ya, jadi ciri dari membuat rumusan masalah itu adalah mark question ya, ada tanda tanya. Nah, jadi tanda tanya itu ada kalimat tanya gitu kan. Kalau nggak ada kalimat tanya ya salah. Nah, itu caranya rumusan masalah. Jadi kalau ditanya orang, bagaimana sih rumusan masalah? Nah, cirinya adalah ada kata bagaimana, lalu ada kata tanda tanya gitu ya. Misalnya, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor ya, tingkat suku bunga terhadap investasi asing. Nah, itu ya, ada kalimat tanyanya. Bagaimana pengaruh marketing, stimuli, dan lingkungan sosial budaya terhadap psikologi konsumen, ada tanda tanya. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham, ada tanda tanya, ya, ada kalimat tanya. Nah itu ya. Nah berikutnya kita lihat adalah teori, gitu ya. Jadi setiap dari menyusun riset, gitu ya, terutama dengan pendekatannya kuantitatif, nah teori harus diungkapkan, gitu ya. Teori yang relevan ya harus ada ya. Jadi teori dan kriteria teorinya harus ada ya, yaitu relevan dan juga resensi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teori permintaan ya, kita mau membicarakan ekspor gitu kan, maka teorinya adalah teori demand and supply satu gitu ya. Yang kedua teori ekspor. Ya, jadi yang ada hubungannya lah ya dengan pembahasan. Nah, jadi teori itu harus diletakkan gitu ya. Itulah makanya selalu teori itu dipraktikkan gitu ya. Jadi antara teori dengan praktik ya kalau tidak ada teori ya maka praktik itu semuanya ada landasannya yaitu landasan teori gitu ya. Nah, jadi teori-teori yang relevan terhadap masalah harus dirumuskan ya. Jadi kalau nggak ada teorinya kita nggak bisa gitu ya. Jadi teori itu kriterianya haruslah relevan, haruslah mutakhir gitu ya. Nah, itu yang harus diungkapkan ya kalau kita mau nyusun proposal ya. Teorinya teori apa? Nah, jadi teorinya teori apa, menjelaskan tentang apa, nah itu harus kita ungkapkan ya. Dan dalam teori itu dalam kajian teori dengan penelitian sebelumnya itu di bab 2 ya biasanya. Jadi untuk menghasilkan pengertian dan pemahaman yang komprehensif yaitu harus menunjukkan bedanya di mana ya. Jadi bedanya di sini adalah beda yang terkait dengan menghasilkan pengertian dan pemahaman komprehensif atas permasalahannya. Ya, kemudian juga berikutnya adalah hipotesa, gitu ya. Nah, ini kalau hipotesa untuk yang risetnya riset kuantitatif, gitu ya. Jadi riset kuantitatif di sini dalam merumuskan hipotesa. Nah, apa itu hipotesa? Hipotesa itu adalah ya pernyataan spesifik yang bersifat prediksi. Nah, itu ya. Jadi dia bersifat prediksi dan ada hubungan antara dua atau lebih variabel ya. Jadi hipotesa itu sifatnya bersifat prediksi. Misalnya hari ini hujan, gitu kan? Itu hipotesa saya, gitu kan? Ketika sore hari dibuktikan hari ini tidak hujan, berarti hipotesa saya tidak terbukti, gitu kan? Nah, berarti hipotesa itu bersifat prediktif ya. Harus hubungan antara dua variabel, gitu ya. Jadi dua variabel hari ini hujan, berarti variabelnya hari ini, yang kedua hujan, gitu kan? Nah itu yang namanya hipotesa. Jadi hipotesa selain dari bersifat prediktif juga berisi dugaan ya. Jadi dugaan sementara yang kebenarannya akan diuji ya atau perlu diuji. Nah itu dua syarat ya kita merumuskan hipotesa. Ya, dalam merumuskan hipotesa terlebih dahulu harus dideskripsikan ya secara konkret apa yang ingin dicapai atau ingin yang diharapkan terjadi ya di dalam penelitian gitu ya. Jadi sifat hipotesa itu adalah dugaan sementara. Hari ini hujan gitu ya. Hari ini apa misalnya hari ini terjadi gempa misalnya di Nias gitu kan. Ya, hipotesa ternyata setelah dikumpulkan data ya, memang terjadi gitu kan. Nah, terjadi dengan skala 5,9 skala Richter. Itu hipotesa yang terbukti gitu kan. Jadi dihipotesakan kemarin dan terbukti pada hari ini ya. Nah, itu namanya hipotesa
hipotesa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, berikutnya adalah, nah jadi apakah semua penelitian itu perlu hipotesa? Bisa ya, bisa enggak, gitu kan? Jadi kalau saya sering melakukan penelitian ya saya banyak hipotesa. Kenapa? Ya artinya berkenaan dengan verifikasi suatu teori. Ya kalau kita ingin membuktikan teori maka kita berhipotesa. Kalau kita tidak ada mau membuktikan teori maka kita tidak berhipotesa. Nah kalau kita membuktikan teori, ya membuktikan hipotesa, berarti kita adalah pendekatan kuantitatif, gitu ya. Jadi kualitatif itu selalu nggak ada yang namanya hipotesa, gitu ya. Jadi penelitian itu tidak perlu membuat hipotesa jika penelitiannya masih bersifat eksploratif, ya. Jadi hanya bersifat mendalami ya, eksploratif, dan juga penelitian yang bersifat deskriptif, menggambarkan, gitu kan. Jadi kalau kita hanya menggambarkan ya seperti misalnya skripsi D3 kan itu kan deskriptif ya, berarti nggak perlu hipotesa. Ya kalau dia bersifat apa gitu ya, mendalami, menjelaskan gitu ya, mengungkapkan ya itu namanya eksploratif. Ya bagaimana praktik penyusunan anggaran penjualan, ya, bagaimana praktik penyusunan anggaran belanja, bagaimana penyusunan rencana strategis. Nah itu kan semuanya deskriptif gitu ya. Itu semuanya adalah eksploratif, maka nggak perlu hipotesa. Ya, tapi kalau kita berkaitan dengan membuktikan masalah dengan menghubungkan antara dua variabel, maka itu adalah hipotesa ya, namanya hipotesa. Gunanya hipotesa apa? Nah, jadi kalau gunanya hipotesa adalah memberikan batasan ya, serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Nah, jadi gunanya hipotesa itu ya membatasi masalah dan juga memperkecil gitu ya, supaya nggak meluber, ya, supaya nggak melebar manapun gitu ya. Perlu ada batasan gitu ya. Dan alatnya sederhana gitu kan. Alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang tercerai-berai ya di dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Ya, jadi sebagai panduan dalam pengujian serta penyusunan fakta atau juga antar fakta gitu ya. Nah, ini gunanya hipotesa ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kita skripsi D3 gitu kan, apakah perlu hipotesa? Ya, tugas akhir D3. Ya, kalau kebanyakan ya tugas akhir yang nggak hipotesa gitu kan, itu hanya menggambarkan gitu kan, praktik kerja lapangan PKL katanya kan. Nah, jadi nggak ada hipotesa itu, hanya menjelaskan ya. Nah, ini syarat hipotesa. Ya. Dirumuskan secara jelas. Nah, itu ya. Padat dan juga spesifik. Itu cirinya hipotesa. Dinyatakan dalam kalimat deklaratif ya atau pernyataan. Nah, itu ya. Kalimatnya kalimat pernyataan. Misalnya apa? Terdapat pengaruh antara kompensasi dengan kinerja. Maka itu deklaratif juga kan. Ya, semakin tinggi kompensasi maka makin tinggi kinerja, gitu kan. Semakin besar gaji maka makin besar kinerja. Nah, itu kan pernyataan deklaratif, ya kan? Apalagi pernyataan yang lainnya. Ya kan bahwasanya apa gitu kan? Pertumbuhan ekonomi akan mengentaskan kemiskinan. Nah, itu juga pernyataan deklaratif. Atau apalagi? Ya, misalnya semakin tinggi kredit macet perbankan ya, maka semakin tinggi makin rendah laba yang dicapai gitu kan. Nah, itu pernyataan deklaratif. Nah, itu ya. Kemudian menyatakan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi X1 dengan X2 ya, atau X dengan Y. X itu kan variabel independen ya, dan Y itu adalah variabel dependen. Nah, jadi situ menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel gitu. Itu ciri hipotesa ya. Nah, dapat diuji. Ya. Kemudian konstruksi dari gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar. Nah, saya minta apa ya? Nanti tugasnya adalah menyusun paper gitu ya. Menyusun paper yang ada pengujian hipotesa ya. Yang ada pengujian hipotesanya ya. Nanti judulnya saya berikan ya kepada Komting.
ini kan ada 30 kelompok ya. Ada 30 orang ya, maka nanti setiap paper itu ada 2 orang ya, dan 2 orang itu menyusun paper ya, yang isinya menunjukkan adanya hipotesa, rumusan masalah gitu kan, semuanya ada ya. Nanti judulnya saya sampaikan ya kepada komtingnya. Nah itu. Ada menjadi pertanyaan silakan terkait dengan persyaratan hipotesa. Ya itu ya. Jadi harus ada hubungan antara dua atau lebih variabel ya. Dapat diuji itu ya. Nantinya diuji dengan alat statistik pembuktiannya ya. Kemudian konstruksi dari gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar ya. Jadi semuanya dari teori. Ya, semuanya ada teori gitu kan. Teori alam semesta gitu kan. Teori berat ya, teori Newton gitu kan. Nah, itu semuanya teori gitu ya. Teori misalnya teori uang ya kan, teori demand and supply gitu kan. Ya kenapa terjadinya permintaan? Ada teorinya gitu kan? Nah, itu semuanya hubungannya dari teori ya. Jadi hipotesa itu harus ada teori. Kalau nggak ada teori, omong kosong ya. Tidak ada yang namanya hipotesa tanpa adanya teori. Oke ya. Kemudian juga terkait dengan populasi, ya, jadi mau menggambarkan ya, karakteristik populasi gitu ya. Nah, hipotesa itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama, hipotesa korelasional adalah hipotesa yang menyatakan variabel-variabel yang berhubungan secara bersamaan tanpa dinyatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Ya. Yang kedua adalah hipotesis kausalitas, yaitu hipotesa yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ya kan? Karena hujan maka banjir. Itu hubungan sebab akibat. Ya karena ekonomi tumbuh maka kemiskinan turun. Ya karena adanya apa ya? Karena adanya ya lokasi wisata yang bagus gitu ya, maka pengunjung datang. Itu kan menyatakan hubungan sebab akibat ya. Berarti hipotesanya dia hipotesa kausalitas ya. Tapi kalau hipotesanya korelasional itu isinya adalah berhubungan. Apakah terdapat hubungan gitu kan? Apakah terdapat hubungan antara gitu kan pertumbuhan ekonomi ya Kabupaten Karo dengan pertumbuhan ekonomi Deli Serdang? Ya biasanya ada gitu kan. Ya karena Deli Serdang itu menuju Kabupaten Karo harus melalui Deli Serdang, maka ekonomi Tanah Karo akan tumbuh apabila bergeliatnya perekonomian di Deli Serdang, yaitu korelasi, gitu ya. Apakah terdapat hubungan ya antara pembukaan pelabuhan setelah di masa endemi, gitu kan, dengan pertumbuhan suatu kawasan, misalnya apa? Pelabuhan Belawan, ya. Ya karena sudah status endemi maka pelabuhan kembali bergeliat. Ya. Di bandara begitu kan, hipotesa korelasional. Apakah terdapat hubungan ya antara jumlah penumpang dengan tingkat penerbangan? Ya hubungannya ada, gitu kan. Semakin tinggi jumlah penumpang maka semakin tinggi penerbangan, gitu kan. Nah itu hipotesa korelasional ya. Nah jadi nanti cobalah di papernya tuliskan ya yang mana hipotesa korelasional, yang mana hipotesa kausalitas, dan mana hipotesa komparatif ya. Itu saja dulu ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke ya. Kalau tidak ada, saya pun juga tidak bisa berlama-lama gitu ya. Saya kira ini aja biar supaya nanti tidak mengambang ya. Hipotesa ini perlu disusun ya di dalam papernya yang namanya hipotesa korelasi, hipotesa kausalitas, dan hipotesa komparatif ya. Silakan dikerjakan ya di rumah. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, jangan diam aja. Ya baiklah kalau nggak ada gitu juga ya. Jadi hari ini saya sudahi dan minggu depan ya kita lanjutkan kembali dengan tugas papernya yang sudah disusun ya. Mulai dari latar belakang, ya kan penjauhan teori, ya kan kemudian juga kerangka konseptual, ya kan sampai pada hipotesa. Ya itu aja ya. Baik. Pak, permisi Pak, untuk perkuliahan hari ini